Ya, selama kita menjaga energi yang kita sukai, energi cinta yang kita sukai sih, mesti sih nggak bakal terjadi ya perselisihan yang signifikan gitu. Iya benar juga ya, maksudnya ketika pernikahan dilihat sebagai suatu komitmen, maka cara memandang kita terhadap potensial partner kita tuh jadi berubah gitu. Ya notifikasi lagi bentar ya. Dimatiin dulu. Satu, dua, tiga. Halo, welcome back di satu meja banyak cerita dengan saya Pohan dan ini cintaku. Nah, ini kita membahas tentang cinta juga. Iya, ini tadi memang begitu guys. Ini ada notifikasi lagi bentar ya. Dimatiin dulu, dia bingung. Jadi apa judulnya lupa lagi. Ya ini hot issue. Oh, hot issue. Kenapa banyak pria itu selingkuh gitu ya? Iya. Iya kan? Masih ada nggak pria yang setia? Kenapa? Oh, masih ada nggak sih pria yang setia gitu masih kan? ada nggak sih Pak? Kalau ada tuh ciri-cirinya gimana? Iya. Kupas tuntas. Iya sih, ya. Aduh Tuhan, ambil pas kacamata gua. Boleh nggak pakai aja lah, biar kelihatan pintar. Kemarin pakai nggak sih? Ada yang nggak, ada episode yang nggak, ada yang pakai. Ya lagi ngetes frame aja. Bagus yang mana? Oke. Kenapa banyak wanita selingkuh? Jadi kita ngelihat wanita pria, kok pria banget? Tapi wanita juga ada mana sih. Dong? Mungkin kenapa ada orang-orang yang suka selingkuh gitu ya? Iya. Memang sekarang kalau di reels TikTok tuh lagi banyak yang hot ya. Iya. Ini boleh jemput merek nggak sih? Nggak usah deh. Nggak usah ya. Takutnya nanti kita dibully ya. Iya, udah dikit dibully lagi, nggak apa-apa sih. Kan jadi terkenal Yun, ningkatin viewers. Enggak. Itu bukan engagement yang saya inginkan. Jadi kenapa ya? Itu pertanyaan susah ya. Mungkin aku mulai dulu ya. Jadi kan Iya. banyak nih kasus-kasus dari orang-orang yang terkenal lah gitu kan. Di mana rumah tangganya tuh nggak berlangsung lama, terus cerai. Meanwhile nih, menurut netizen yang aku baca kan, dan emang kelihatan sih bahwa perempuan-perempuan yang aku nggak bisa dan korban ya, mungkin yang gagal dalam pernikahannya tuh cenderung perempuan-perempuan yang apalagi yang kurang secara fisik, cantik, pintar juga cari duit gitu, pintar juga dari sisi otaknya, berpenampilan, pokoknya kayaknya kalau jadi manusia tuh kayaknya kurang bersyukur gitu lewat pasangan kayak gitu. Tapi kan kalau dulu tuh mungkin orang bilang ya soalnya mungkin istrinya kurang cantik. Nah sekarang tuh malah yang cantik tuh udah selingkuhin juga. Diselingkuhin juga gitu. Iya. Apa sih Pak? Kenapa? Ada apa dengan para pria-pria zaman sekarang? Faktornya banyak sih ya. Jadi kita prinsipnya karena manusia selalu punya pilihan. Pertama itu dulu. Apalagi di zaman sekarang. Iya, pilihannya banyak dan yang melakukan banyak. Ngerti nggak sih kayak misalnya nih, anggaplah nih ya, ini analogi paling bodoh tapi yang mungkin juga bisa terjadi. Misalnya semua pria memukul istrinya itu hal yang wajar, bisa nggak? Misal seluruh pria. Dinormalisasikan maksudnya ya, Pak? Jadi kayak seluruh pria dunia mukul cewek itu normal. Sedangkan ada satu pria nggak mukul cewek, dianggap nggak normal. Nggak normal. Jadi kayak gitu. Fenomena yang pelan-pelan tuh dinormalisasikan. Jadi psikologi masyarakat itu berubah gitu. Jadi dulu mungkin orang ngomong, mohon maaf ya, kita kan nggak tahu ya, mohon izin dulu nih. Kita ngomong LGBTQ, lesbian, gay dan sebagainya. Dulu kan orang mungkin tabu. Betul. Jadi gerakannya tuh ya dalam ya. Tapi begitu sekarang makin banyak orang-orang yang berani dan berbicara gitu. Dan mereka juga oke kok, maksudnya berhidupan memberikan manfaat juga ya kan. Sehingga normanya bergeser nih. Gitu ya. Sama dalam hal konteks selingkuh ya. Kalau dulu kan mungkin selingkuh tuh suatu hal yang tabu. Tapi gimana case-nya misalnya kayak kita banyak tahu lah, bapaknya cerai. Anaknya yang artis juga mungkin ikutan cerai. Ngerti nggak sih? Paham. Karena orang tuanya tidak menjadi model yang baik dalam hubungan rumah tangga, ketika dia mengalami rumah tangga, misalnya nih, amit-amit Yun ya, saya ini masalah, terus kamu ibu saya. Kamu bisa kasih solusi nggak? Sedangkan rumah tangga kamu aja sebagai orang tua saya juga nggak harmonis gitu. Ya itu bisa jadi salah satu. Terlepas apapun alasannya ya.
Tapi gimana soal yang orang tuanya baik-baik aja sampai tua, tapi pernikahan anaknya justru yang enggak? Itu kan berarti nggak pure karena role model dong. Betul, ada pilihan juga, ada pilihan gitu ya. Karena manusia itu akan selalu mencari jawaban yang dia mau dengar. Manusia itu akan selalu mencari jawaban yang benar. Dia mau dengar. Jadi dia butuh afirmasi, dia butuh konfirmasi. Ya, kalau dia nggak dapat jawabannya dari orang yang lurus, dia kan nggak suka. Dia butuh diiyakan. Misalnya? Perbuatan gue ini benar nggak sih gitu misalnya. Terus dia carilah temen yang mungkin satu frekuensi sama dia. Ya bro, nggak apa-apa lah bro, nggak apa-apa lah. Lingkungan. Namanya juga lu kan butuh happy ya. Kenapa susah banget sih? Iya. Iya kan? Meskipun menurut nurani dia sih dia salah. Dia tahu dia salah. Setiap manusia itu kan punya nurani ya. Dia tahu salah. Tapi ya lagi-lagi kalau bicara bilang keinginan dagingnya itu kan lebih kuat gitu ya, dibandingin nuraninya. Dia jalanin aja gitu. Nah itu yang saya lihat tuh orang tuh apa ya, kadang kurang berpikir. Nah makanya dalam sebuah marriage itu kan gimana sih supaya kenapa itu terus terjadi? Karena dia selalu punya pilihan itu gitu. Dia melihat orang lain nggak apa-apa kok, kenapa gue harus lakuin gitu kan. Pertama tuh mindsetnya dulu, dia kayak gitu dulu, dia mikirnya kayak gitu. Melihat model-model banyak orang nggak apa-apa kok. Jadi gue lakuin aja. Ya nggak apa-apa juga kan. Nggak apa-apa juga gitu. Iya, toh juga banyak orang-orang yang besar juga ngelakuin hal itu. Kan banyak tuh artis-artis sekarang udah senior-senior, cerai-cerai juga. Penyanyi kan, cerai-cerai juga. Gitu ya. Kan biar teman-teman netizen nembak sendiri lah. Ya tapi maksud aku tuh kayak, kenapa sih terjadi ya gitu? Karena dia masih hidup, dia masih punya pilihan. Tapi apa yang salah dengan psikologis secara manusiawi gitu? Kenapa ada orang-orang yang kayak gitu? Apa haus validasi atau apa gitu? Susah ya, namanya aku sederhana ya. Kalau kita bilang nih, mohon maaf ya, lagi-lagi kan udah kita pasang disclaimer ya. Jadi jangan sampai kalimat kita berikutnya terlalu menghakimi itu apa ya. Tapi menurut pandanganku, kenapa sih orang mencari itu? Banyak faktor, bisa jadi rasa bosan, ya kan? Rasa bosan, ya kan? Dia kaya, dia punya duit, punya kuasa, gitu ya. Mungkin dia bosan, kurang rasa syukur, anak-anak udah gede juga. Ya, contoh yang paling besar aja Melinda Gates, Bill Gates juga cerai juga, ya. Beda visi, baru udah 70 tahun ya ngapain gitu kan. Rasa bosan, atau banyak kan dia butuh yang lebih, ya meskipun udah cantik, kan bosan juga tiap hari dilihat gitu. Nikah udah 5 tahun, bosan juga. Dia butuh hal yang baru. Jadi kita ngomong secara manusiawinya aja. Tapi ini kemarin tuh saya baru habis diskusi sama teman saya, pria juga, udah menikah juga gitu kan. Terus kita ngobrol inilah Pak, karena saya kan belum menikah gitu ya. Jadi saya tuh kayak nanya, apa sih value terpenting atau apa sih yang harus hal terpenting ketika kita itu mau memutuskan untuk menikah gitu. Dan aku agak mind blowing sama jawabannya dia sih. Kayak aku mikir, harus nggak sih kita cinta banget sama pasangan untuk bisa decide, oh ya, I wanna marry him atau her because I love him so much gitu. Terus jawaban dia apa? Marriage is about commitment. Dia bilang gitu. Terus itu kayak, oh iya ya. Dia bilang, sekarang Yon, parameter cinta tuh apa sih? Nggak ada, dia bilang gitu. Tapi kalau parameter komitmen itu punya gitu. Terus aku mikir, oh iya benar juga ya. Maksudnya ketika pernikahan dilihat sebagai suatu komitmen, maka cara memandang kita terhadap potential partner kita tuh jadi berubah gitu. Mungkin dulu kita menikah decide karena gue cinta banget nih sama pasangan gue, pokoknya he is the love of my life gitu. Tapi once kita rubah mindset itu menjadi cinta itu adalah komitmen, maka cinta itu kan menjadi suatu kontraktual ya, perjanjian ya. Dan karena gue orang bisnis, gue sampai ngomong gini ke dia, berarti sama kayak kita melihat potential partnership dong, aku bilang gitu kan. Ketika kita melihat seseorang atau kita mau kerja sama suatu perusahaan, kita kan akan melihat semuanya ya, track record finansialnya, kemudian dia pernah dapat catatan hitam nggak dari hukum dan lain-lain. Ketika kita lihat, oh perusahaannya ini nggak ada isu, ya udah yuk kita kontrak sama dia gitu. Itu seperti mencari pasangan. Nah itu mungkin yang tadi relate sama yang Bapak sampaikan. By the time, by the age, by getting older, ya kalau cuman berlandaskan cinta atau kecantikan atau apapun yang
istilahnya semakin tahun tuh semakin hilang ya, dan tidak ada komitmen, maka kasus-kasus seperti ini itu akan sangat-sangat tinggi dan sering terjadi gitu. Betul sih. Jadi apa namanya? Saya lebih mikir karena gini loh. Nggak ada dalam pernikahan itu yang namanya badai. Badai hidup tuh selalu ada. Iya. Peluang untuk berpisah tuh selalu ada. Karena kita manusia, gitu ya, yang nggak terlepas dari segala kekurangan gitu kan. Masalahnya orang memahami bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang diperjuangkan itu orang nggak semua memahami sedikit, kalimat itu. Benar. Bukan suatu hubungan transaksional yang gue nikah lu gue harus hidup sejahtera nih. Iya. Nggak bisa gitu karena ya lagi kita manusia, kita nggak tahu bahasa kontrak itu force major ya. Kita nggak tahu force major yang akan terjadi hidup kita. Mungkin kita kena layoff sehingga susah. Dan pertanyaannya ketika susah apakah pasangan itu masih mau bersama kita? Itu perenungan yang harus benar-benar dipahami gitu. Jangan waktu lu kaya-kaya aja lu mau gitu. Iya, itu komitmen tadi kan. Iya, ekstrimnya gini, ekstrimnya kalaupun pasangan lu selingkuh, lu masih mau nggak sama dia? Itu kan sesuatu yang itu eksepsional. Iya, tapi kan semua orang resiko itu mungkin nggak terjadi. Iya, kita harus siap. Tapi sebenarnya perselingkuhan itu menurut aku akan minim terjadi ketika dua belah pihak nih sadar bahwa mereka mau berkomit dengan satu Tapi orang. Sampai titik itu kan sangat misterius, misteri ilahi. Iya, that's why kan. Iya. Maksudnya kalau orang komitmen itu kan ketika nggak works ya karena mereka berkomitmen sehingga mereka mau put effort gitu loh Pak. Biar pernikahan tuh tetap works. Betul. Gitu. Misalnya gue tahu Yun, misalnya nih, Yun maaf ya gue selingkuh. Terus mungkin kamu nangis tuh, saya nggak terima loh. Itu dari perempuannya tetap ya udah meskipun kamu udah menyakiti saya, tapi karena kita udah janji kita akan tetap lanjutkan ini. Ya orang sampai titik itu kan butuh mujizat Tuhan juga dan kekuatan. Tapi kan it takes to tango. Iya, artinya gini, ketika orang itu tidak siap dengan proses perselingkuhan itu, maka yang dipikirnya cerai. Iya, dan sebenarnya kalau misalnya partnernya juga dari awal punya komitmen yang sama, pasti akan terhindar dari isu-isu seperti itu. Makanya kata komitmen itu tuh sesuatu yang sangat dalam dan membutuhkan pengorbanan. Iya, betul. Gitu. Kayak kerja nggak sih, Pak? Ya enggak, kalau kerja kan lu benci sama atasan lu pindah, resign. Enggak juga, tapi kan kadang nggak semua orang kerja itu karena dia love the job kan. Ada yang ya gue berkomitmen aja iya kan, karena duit, gitu. Karena dia nggak pilihan juga, ya butuh duit ya, manusiawi lah ya. Tapi itu kan sebuah komitmen juga. Iya benar masuk akal. Iya kan, saya mikirnya ya meskipun kita capek bangun pagi, tapi itu adalah suatu bentuk komitmen gitu. Iya, jadi betul. saya manusia tuh bisa kok berkomitmen. Betul. Tinggal mau atau enggaknya. Betul. Jadi sebenarnya kata komitmen tuh betul banget gitu, karena apa yang kita ucapkan janji di mana? Di nikah itu ya, ataupun di gereja ataupun di akad gitu ya, itu kan ya itu hanya di situ gitu. Tapi yang sesungguhnya ujian itu bukan saat lu mau menikah, tapi ya saat lu berjalan sampai mati. Banyak kesaksian ya kalau saya di gereja tuh ya, menyakitkan. Yang ekstrem tuh banyak, suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, suami istrinya narkoba, jadi udah hancur bareng-bareng gitu ya. Tapi mereka tobat bareng-bareng dan akhirnya itu menjadi suatu kesaksian yang memulihkan banyak orang. Kenapa? Karena ketika orang berselingkuh dia mendapat cemooh, dia merasa hidupnya sudah fail. Tapi ketika dia melihat ada orang yang bisa pulih dari keadaan itu menjadi suatu motivasi dia untuk tobat. Dan saya rasa semua orang juga diberikan kesempatan untuk bertobat kan, layak untuk diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah itulah yang nggak semua orang punya pemikiran itu. Dia berpikir hidupnya sudah selesai gitu. Iya. Tapi kan ya kita kan cuma manusia ya. Siapa kita bisa menghakimi hidup lu berakhir kan? Benar. Nah, ada yang menarik juga nih Pak. Jadi dari semua komen-komen yang aku baca tuh ya, dari platform media sosial, ini dari sisi yang korban lah ya, korban yang diselingkuhin. Orang tuh selalu pointing finger on the girl. Iya. Ya, kayak
menyalahkan sisi dari perempuan, makanya jangan terlalu independen, makanya kita tuh harus punya feminine energy, makanya kita tuh harus bla 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 bla. Nah dari sisi Bapak sendiri dulu nih, ada nggak sih relasi antara perempuan mandiri, maksudnya apakah karena dia mandiri ya wajar aja sih lakinya selingkuh, oh karena dia dominan ya wajar aja sih lakinya selingkuh gitu loh? Ya faktor-faktor itu sih ya, lagi kalau saya sih kalau pakai teori ya, kita harus paham bahasa kasih sih. Apa tuh? Yang love languages, maksudnya kamu tahu lah. Oke. Ya kan? Kalau saya physical cash sih. Oh, physical cash nggak ada. Nggak ada physical cash. Ada physical touch, nggak ada physical cash. Ya serah lah ya. Tapi kan ada kayak istilahnya word affirmation. Terus, ya tapi itu tahu lah ya. Nah, jadi sebenarnya itu harus paham dulu itu. Kayak saya nih sebenarnya kan memang nomor satu kan physical touch ya. Meskipun pasangan saya ngomong I love you, I love you, I love you, bagi gue tuh nggak kena, bisa jadi kan. Ya kayak ya udah gitu ya. Tapi kalau saya dirangkul tuh kayak energi cinta itu kan gitu. Ya karena itu bahasa kasih gitu loh. Atau quality time, nggak butuh lah sentuhan-sentuhan. Yang penting kita selalu bersama, itu udah menunjukkan saya tuh masih dicintai. Nah, nggak banyak orang tuh serius untuk memahami ini dan belajar ini karena mereka berpikir cukup hidup bersama aja itu udah penting gitu. Tapi kan enggak gitu ya, kita harus pahami pasangan kita, dia sukanya apa. Bareng quality time, liburan sama keluarga, bagi dia itu titik terasa dicintainya ketika dia bisa nonton bareng sama pasangannya meskipun nggak ada anak atau bersama anak tapi di luar. Menurut dia sentuhan itu nggak penting. Ya harus paham dong. Berarti artinya nggak ada hubungannya dengan energi maskulin, energi feminin, lebih ke memahami. Nggak ada ya, lebih memahami sukanya apa gitu loh. Ya selama kita menjaga energi yang kita sukai, energi cinta yang kita sukai sih, mesti sih nggak bakal terjadi ya perselisihan yang signifikan gitu ya. Memang betul kedewasaan secara pribadi itu penting ya. Namanya manusia nggak luput dari kesalahan kok. Wajar gitu. Tapi kan ya itu baik lagi komitmen itu. Ketika kita mikir mau cerai ya, mikir komitmen itu lagi. Ya, artinya mungkin selama ini orang-orang yang punya dihianati lah ya. Artinya mungkin komitmen itu tidak dijalankan oleh salah satu pihak. Betul. Artinya apa? Mereka menyerah aja dan ya benar, give up. Dan mencari shortcut aja. Ya kan? Cerai aja. Padahal cerai itu juga bukan menyelesaikan masalah. Benar. Apalagi udah punya anak, tambah masalah kan? Tambah masalah. Dan kalau tidak di self renungkan ya, introspeksi diri gitu kan, justru itu akan menjadi masalah kedepannya ketika orang itu memulai hubungan baru lagi dengan orang lain. Itu kayak suatu loop yang tidak akan pernah selesai. Maksudnya itu akan dia bawa sampai mati. I'm very sure dia akan bawa itu sampai mati. Karena menikah dan melahirkan itu kan suatu perjalanan hidup yang kayak besar gitu, bukan hal sebentar gitu. Saya nggak bisa membayangkan tuh kalau istri, kecuali dipisahkan oleh kematian ya. Ya oke lah ya. Tapi kalau masih sama-sama hidup dan istrinya yang hidup bersama tiba-tiba sekarang sama pria lain, terus suaminya juga sama pria lain, wanita lain, komok dong ya. Terus anaknya melihat kondisi itu. Kita sebagai anak mau nggak sih ngeliat orang tua kita itu masing-masing? Itu bukan hal yang mudah gitu. Kayaknya menikah tuh butuh kesadaran yang tinggi sih Pak, dan kedewasaan yang Tapi saya juga mau sampaikan tidak usah terlalu takut juga. Itu tuh Pak, jadi akhirnya sekarang netizen tuh takut gitu. Karena kalau terlalu takut ya nggak kepilih-kepilih juga. Ngerti nggak sih? Mau nunggu sampai kapan? Kayak lu mau ngasih apa, malaikat? Jadi harus gimana dong? Ya pilih aja, ya lakuin aja. Karena pada dasarnya nggak ada yang sempurna. Itu aja. Maksudnya kita harus akui bahwa meskipun wanita pria ini sempurna, terus ketika bikin ngeselin buat si perempuan ini, anggap dia sebagai manusia gitu. Nggak mungkin. Balik lagi komitmen itu. Iya, karena nggak ada pernikahan yang tanpa keributan. Impossible. Bel. Iya dong. Mustahil. Emang ini Disney. Level mustahil itu kayak 100% tuh mustahil.
Pastilah. Jadi every marriage itu pasti akan ngalamin suatu badai yang sangat besar, itu pasti ada. Pertanyaan sederhana, kita harus selalu siap bahwa itu akan ada badai itu. Dan ingat dalam hati bahwa apapun resikonya, saya tidak akan menceraikan pasangan saya. That's commitment. Iya, itu aja. Mau dia drugs, mau dia main cewek, mau dia judol, atau mau dia itu yang dia harus pegang. Sampai mau dia pukul kamu, perempuan, bisa nggak lu masih mengatakan saya tidak akan menceraikan pasangan saya? Bagaimana kalau aku melihat dari sisi ini Pak, ketika mengenal seseorang, terus kita kayak punya semacam list gitu loh. Listnya maksudnya, ini kan versi, kan mengenal pasangan tuh never ending story ya. Itu nggak kan, itu proses akan terus berjalan. Tapi kan semasa sebelum kita betul-betul decide untuk, aku mau berkomitmen sama orang ini, itu kan seharusnya kita sudah melis terlebih dahulu apa-apa aja, misalnya, ya nobody's perfect, apa yang menjadi kekurangan dia, apa yang menjadi kelebihan dia, dan mempertanyakan ke diri sendiri, kalau dengan kekurangan yang dia punya dan mungkin lebih buruk lagi, aku masih bisa menerima nggak? Gitu. Kalau jawabannya tidak, kan berarti kita tidak mau berkomitmen dengan orang itu. Bisa nggak sih dilihat dari kacamata itu? Ya boleh lah, soft approach ya. Kayak kontrak awal. Itu namanya soft approach ya? Ya maksudnya kayak mitigasi risiko. NDA. Iya, non-disclosure agreement atau gue bakal gini, lu bakal terima nggak gitu ya? Iya, enggak, buat diri kita sendiri aja sih. Kayak misalnya saya deket sama orang nih A gitu kan. Saya udah jalan misalnya, terus tahu kekurangan dia gini, kelebihan dia gini, misalnya ya dia orangnya agak ini sih gini. Terus saya mempertanyakan lagi ke diri saya nih sebelum saya bilang, oh ya, I wanna commitment with him gitu. Tapi kan aku punya semacam checklistnya gitu. Iya boleh aja, tapi kan kunci utama percintaan kalau saya bilang antara cinta dan kasih itu sama nggak sih? Sekarang kita balik. Beda sih mengasihi dan mencintai itu sesuatu yang sama nggak sih? Kalau cinta, I guess it's about lust. Nafsu gitu ya? Iya. Kalau mengasihi itu apa? Mengasihi, kadang kita bisa kasih sama orang aja tanpa kita harus mencintai berlebihan gitu. Jadi sebenarnya kamu bisa bikin 1000 list untuk mempertanyakan sesuatu, tapi tetap energi utama itu kasih. Itu the source of energy itu. Kapan kita tahu kita mengasihi orang itu? Ketika ada masalah itu terjadi dalam hidup kita. Contohnya? Orang itu semakin kuat dan dewasa ya tentunya ketika ada masalah. Kalau semua baik-baik aja, lo gak bakal pernah tahu lo orang sekuat apa kan. Jadi maksudnya harus berantem dulu gitu? Ya kita nggak tahu, nggak usah dipaksain juga. Berantem yuk, damai-damai mulu deh. Tapi kan satu hal yang kita tahu bahwa selama kita menikah mau berapa puluh tahun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pasti ada masalah, itu ada kan? Pasti dong ada masalah, pasti lah Yun. Gak usah diminta pun pasti ada datang itu masalah. Iya, diam-diam aja datang. Iya. Ini kayak kita diam-diam tiba-tiba hujan tuh. Iya, jadi masalah tuh pasti datang, gak usah diminta tuh masalah tuh datang, ngerti gak sih? Jadi kan ngerti gak sih? Dan lu gak usah minta masalah berat pun, ya itu pasti akan datang sendiri aja. Jadi nggak usah dicari. Jadi gini loh, kalau saya lihat ya, memang yang memperkuat cinta itu karena kita semakin mengenal, semakin ditempa, semakin tahu kebusukan kita masing-masing, tahu keburukan kita masing-masing, dan kita tetap kembali ke hal yang esensial. Kita komit untuk menjalankan ini. Itu hal yang paling berat, tapi mudah dikatakan berat. Jadi ada satu cerita ya, pendeta nih. Ada pendeta saya suka banget sama dia khotbah ya. Dia cerita, bapaknya tuh selama 30 tahun hidup mukul mamanya. Sampai kadang dia sampai giginya lepas, sampai berdarah. Tapi dia bilang, sedikit pun ibunya tidak pernah memutuskan untuk cerai. Selalu ngajarin sayangi bapakmu, kasihi bapakmu. Terus, wow. Sampai meninggal. Sampai bapaknya meninggal duluan ujungnya, karena sakit ya. Tetap cintai bapakmu gitu. Wow. Tapi pemandangan itulah yang lihat si anak ini, yang dia pendeta ini. Dia menjadi orang yang penuh kasih sampai hari ini. Nggak pernah dia ngitung-ngitung orang, dia kasih. Berapa puluh juta orang bantu gitu. Kenapa? Karena ada figur ibu yang luar biasa yang mengasihi bapaknya gitu. Jadi perjuangan seseorang nih, buat semua yang nonton ya, perjuangan siapapun yang mengutamakan pernikahan itu, mungkin kalian nggak tahu hasilnya tuh. Kalian mungkin nggak petik. Tapi mungkin seseorang atau anak kalian atau siapapun itu akan memetik hasil itu. Mereka akan melihat ada orang yang luar biasa memperjuangkan ini.
Tapi kalau itu cerai, pasti cerainya berbeda dong. Iya. Iya kan? Kalau dia ibunya cerai, pasti mungkin dia nggak jadi pendeta. Pelajaran hidupnya juga berbeda. Iya, mungkin dia nggak jadi pendeta, mungkin jadi apa gitu. Tapi kan karena ibunya begitu setia sama bapaknya, kasihnya luar biasa, sampai dia melihat dia pengen jadi mamanya tuh yang mempunyai kasih yang luar biasa ke orang-orang lain. Itu kan yang dia nggak lihat, dia baru menyadari setelah mungkin semua proses kejadian buruk itu udah lalu, baru dia sadar. Baru ada hikmahnya. Gitu. Tapi kan kalau dia menyerah si ibunya, ya mungkin ceritanya berbeda. Gitu. Jadi sebenarnya ya tetap lah, gitu gue bilang. Kita balik ke kepercayaan masing-masing aja lah, gitu ya. Mungkin di Islam juga ada, di Kristen juga ada, udah apa. Tapi kan pada intinya perceraian itu kan bukan sesuatu yang pilihan yang baik gitu ya. Dan tidak ada juga yang mau ke sana. Iya, gitu ya. Jadi sekarang kita tanyakan ke diri kita harus selalu siap sejauh apa. Ingat loh, apa yang kita tanam itu akan kita tuai gitu. Dan menurut saya perceraian itu penuaiannya itu sangat panjang pasti. Ya, sampai mati kan. Beli gua ya. Iya, benar sih Pak. I have witnesses beberapa orang ya yang sekarang udah lebih tua. Tapi rumah tangganya dulu itu nggak berjalan baik. Ya sampai sekarang dia masih menuai akibat itu. Iya, recovery. Dalam bentuk apapun. Iya betul, recovery-nya tuh nggak gampang ya. Nggak gampang, bener. Even dia nggak punya anak pun, dia cerai tanpa anak tuh juga berat banget. Sesuatu yang sangat berkepanjangan gitu loh. Dan nggak tahu sampai kapan ya, nggak tahu lah kan. Ya saya puji Tuhan belum, dan amit-amit nggak ada ke sana ya. Tapi ya itu sesuatu yang sangat panjang sih. Gitu. So in conclusion, berarti kalau bisa aku coba memahami dari sudut pandang yang hasil diskusi kita ya Pak. Jadi sebenarnya bukan gak ada cowok yang setia sih, tapi karena dengan hadirnya banyak pilihan dan kita hidup di masa yang modern sekarang, sehingga orang itu kecenderungan untuk berkomitmen pada satu hal itu menjadi rendah. Iya kan? Karena tergoda, banyak godaan, banyak ujian, banyak godaan gitu, sehingga komitmen itu menjadi sesuatu hal yang hampir sulit dimiliki oleh banyak orang, baik pria maupun wanita gitu. Itu sih kalau aku betul. Ya, belajarlah untuk mengasihi ya. Itu yang paling penting lah. Belajar untuk mengasihi, mencintai gitu ya. Karena menurut saya hanya kasih itu aja yang bisa memulihkan semua luka. Gitu ya. Semua orang takut untuk dibenci ya. Semua orang takut untuk berpisah. Tapi ketika ada pemaafkan satu sama lain dan ada rasa pengertian, bahkan mau sama-sama memulihkan diri satu sama lain, saya rasa itu kan membentuk cinta yang makin luar biasa. Artinya dalam pernikahan pengorbanan yang besar itu dibutuhkan. Betul, ya mengorbankan ego diri sendiri dan mengatakan bahwa diri kita bukanlah yang paling benar ketika pasangan kita salah. Itu butuh komitmen yang luar biasa, paham gak sih? Paham. Misalnya ketika pasangan itu salah, kita jangan judging dia, tapi kita kayak ya gue juga nggak bener juga sih, artinya selama ini menjadi pasangan belum meliding dia dengan baik ya kan, belum mengayomi. Itu yang paling penting sih. Dan yang membuat kesalahan juga harusnya tetap introspeksi diri sih. Iya betul, pastikan, dan dia kan udah dimaafin, jangan sampai kumat lagi gitu. Iya betul. Ya itu artinya it takes to tango untuk pengorbanan. Betul, dan harus saling lah itu ya, namanya hidup itu ya. Nanti kan ketika udah sama-sama lansia, apalagi yang dipunya? Dan usia sama-sama usia 70, 60 ya, apalagi masa lu masih mau petantang petenteng. Lu cuma ya apalagi hidup juga mungkin nggak lama lagi. Ya kita bisa sukarela kan karena mungkin belum setengah abad usia kita kan. Tapi kalau udah setengah abad 40, 50 ya mikir-mikir juga kan, kayak mau ngapain lagi sih? Apa sih yang dicari di dunia ini? Iya gitu, ngapain lagi gitu. Ya tapi ya doa saya semoga kita semua bisa komit dengan pasangan kita. Amin. Oke, thank you. Jangan lupa like, follow, dan subscribe di channel Satu Meja Banyak Cerita. Nanti kita sampai jumpa in the next video. Sampai jumpa. Kita tutup 1, 2, 3.